Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy William Putri. Saya Nailul Rosida. Saya Risalatul Akia. Saya Siti Dwi Fatmawati. Saya Andar Sakti. Kami akan menjelaskan bagaimana tata cara pengurusan jenazah. Sebelum kita memandikan jenazah, kita harus memakai sarung tangan. Setelah itu kita membaca niat memandikan jenazah, yaitu nawaitu ghusla an hadihil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah itu jenazah diwudukan dengan membaca niat nawaitul wudu al masnuni lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah itu, tangan kanan menekan perut mayit berkali-kali untuk mengeluarkan kotoran. Asisten menyiram kotoran, kemudian dibersihkan dan disabuni. Kemudian siram jenazah dengan air bersih dengan bagian kanan 3 kali dan kiri 3 kali. Setelah itu, bersihkan mayat, gigi, hidung, telinga, dan kuku. Kemudian bersihkan rambut mayat dengan sampo. Kemudian bilas sampo dengan air bersih. Setelah itu, guyur seluruh badan mayat menggunakan air sabun. Kemudian, gosok mayat menggunakan sabun. Kemudian miringkan dan bersihkan punggung sebelah kanan, kemudian punggung sebelah kiri.
Kemudian bilas dengan air bersih. Kemudian, keringkan tubuh mayit dengan menggunakan handuk hingga kering. Kemudian, tutup kembali mayat menggunakan kain yang bersih. Tiga. Cara membuat jilbab potong dari kepala hingga pinggang. Untuk cawet atau penutup kemaluan, ukur dari pinggang jenazah sampai mata kaki. Ukuran baju jenazah dari bahu sampai mata kaki. Lalu lipat menjadi 2 bagian dan potong bagian tengah seperti yang ada di video. Untuk membuat talinya, lipat memanjang dan potong sekitar 3 cm. Siapkan sekitar 5 tali untuk mengikat jenazah. Sebelum mengkafani, dianjurkan membaca niat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nawaitu takfina hadihi mayitati fardo kifayati lillahi ta'ala. Pertama, letakkan sewek atau kain batik, lalu tata 5 tali di atasnya. Setelah itu, letakkan 2 kain kafan di atasnya. Setelah itu, susun baju kurung. Kedua, jilbab. Ketiga, sebelum meletakkan cawet atau penutup kemaluan, lipat terlebih dahulu dan posisikan secara vertikal. Setelah semua tersusun, lalu taburi dengan minyak wangi dan disertai kapur barus. Letakkan mayit di atas susunan kain kafan, lalu tutup bagian hidung, telinga, kemaluan, telapak tangan, dan sela-sela jempol kaki menggunakan kapas.
Pakaikan jilbab jenazah. Setelah itu, pakaikan baju kurung dengan perlahan. Lalu, pakaikan cawet atau penutup kemaluan tanpa melihat aurat si jenazah. Lipat kain kafan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri sembari menarik sewek atau kain batik dengan perlahan. Saat menarik sewek, jangan sampai aurat jenazah terlihat. Setelah itu, ikat tali dari bagian ujung kepala, leher, tangan atau perut, kaki, dan ujung kaki. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardu kifaya imaman billahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akhrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wassalji wal baradi wa nakkiha minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa adkhilha al jannata wa a'idhu min adabil qabri wa fisnatihi wa min adabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa lil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapkan satu benang berwarna putih. Potong pandan menjadi beberapa bagian, kemudian lipat-lipat pandan seperti yang ada di video. Setelah itu, rangkai pandan sebagai penyangga. Yang kedua, satu bunga kenanga. Yang ketiga, satu bunga mawar merah. Keempat, dua bunga sedap malam. Yang kelima, pandan. Keenam, dua bunga kenanga. Ketujuh, dua bunga sedap malam. Kedelapan, pandan lagi. Kesembilan, dua bunga pacar air merah. Setelah itu, ulang lagi tahap-tahapnya seperti dua bunga sedap malam, dua bunga kenanga, pandan, dua bunga sedap malam lagi,
1 mawar merah, 1 bunga kenanga, dan yang terakhir pandan, lalu ikat sebagai akhiran. Cara menguburkan jenazah adalah 1. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun, bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama. Misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur. Kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. 3. Cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyenderkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah dikuburkan, kain kafan dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa seperti ini. Bismillahi wala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan segala atas agama Rasul. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. 7. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamannya tidak menyetubuhi istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, sebelum diuruk dengan tanah, jenazah tersebut diazani terlebih dahulu. Seseorang akan mengazani jenazah pada telinga kanan, kemudian membacakan iqomah pada telinga kiri. Azan dan iqomah yang dibaca tak perlu dibaca dengan keras, dan bacaannya pun tak beda dengan azan yang digunakan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Setelah itu, jenazah dihadapkan ke arah kiblat. 10. Kemudian itu maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya, posisinya agak menyamping. 11. Setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tangan yang dianjurkan penimbunan sampai selesai. 12. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatan. 13. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. 14. Setelah selesai, penguburan diakhiri dengan doa yang isinya memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan atau dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir.